Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsyandara Putri dengan NIM 123480002. Saya Tiara Giviani dengan NIM 123488005. Saya Tim Zaki dengan NIM 123488007. Saya Rehan Ramadan dengan NIM 123488008. Saya Mama Agafari dengan NIM 123480049. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang proyek UAS Teknik Pemboran 2. Latar belakang. Kegiatan pemboran merupakan tahap kritis yang menentukan pencapaian zona reservoir secara aman. Kompleksitas lapangan modern menuntut presisi tinggi. Yang pertama, hambatan permukaan dan geologi. Diperlukan untuk menghindari topografi sulit, kawasan sensitif, atau struktur geologi kompleks seperti patahan dan kubahan garam. Yang kedua, efisiensi multi-well pad. Memungkinkan pengeboran banyak sumur dari satu lokasi dan mengurangi footprint, lahan, dan biaya infrastruktur. Yang ketiga, tuntutan akademis. Mahasiswa harus mampu mendesain lintasan secara kuantitatif, tidak hanya memahami konsep teoritis. Tujuan analisis. Yang pertama, mendesain lintasan, menggunakan metode build up dan build and hold. Yang kedua, evaluasi BUR, menganalisis dampak variasi BUR 3 derajat, 5 derajat, dan 7 derajat terhadap geometri. Yang ketiga, implikasi operasional, menilai risiko, mekanis, dan efisiensi. Evaluasi dan teknologi direction drilling. Yang pertama, evaluasi teknologi. Beralih dari bend-sup dan downhole motor sederhana menggunakan sistem canggih, RRS, yaitu Rotary Steerable System. Kini memungkinkan kontrol lintasan real time yang presisi tanpa menghentikan rotasi string. Yang kedua, sistem kendali, MWD atau LWD. Integrasi MWD atau Measure While Drilling and LWD, Logging While Drilling, memberikan data inklinasi, azimut, dan evaluasi formasi secara langsung untuk navigasi akurat. Yang ketiga, fungsi utama. Yang kesatu, menghindari zona berbahaya, seperti overpressure dan patahan. Yang kedua, side tracking sumur bermasalah. Yang ketiga, meningkatkan kontak reservoir melalui sumur horizontal dan multilateral. Pita plate merupakan salah satu parameter utama dalam desain lintasan pemboran berarah karena menggambarkan tingkat perubahan sudut inklinasi terhadap panjang lubang bor yang dibor. Di mana sudut inklinasi yaitu sudut kemiringan antara suatu bidang dengan bidang acuan. BUR menunjukkan seberapa cepat sumur berubah dari kondisi vertikal menuju sudut tertentu pada build section. Parameter ini dinyatakan dengan satuan derajat per 30 meter atau derajat per 100 kaki atau feet. Penggunaan satuan standar industri tersebut memudahkan rencana lintasan dan directional driller dalam menentukan agresivitas kelengkungan yang diinginkan serta memastikan bahwa kelengkungan tersebut berada dalam kondisi dalam batas toleransi peralatan. BUR menjadi komponen fundamental dalam well trajectory planning karena menentukan karakteristik sumur mulai dari kick off hingga memasuki zona tangensial. Dalam perspektif operasional, nilai BUR sangat menentukan kelengkungan sumur dan secara langsung memengaruhi integritas mekanis dari lubang bor dan peralatan downhole. BUR yang tinggi memungkinkan sumur mencapai sudut target dengan cepat sehingga menghemat jarak build up. Tetapi, peningkatan kelengkungan tersebut juga disertai kenaikan gaya lateral pada drill string. Hal ini membuat komponen seperti drill pipe, stabilizer, tool point, dan motor housing bekerja pada kondisi beban yang lebih tinggi. Risiko operasi seperti torsi berlebih, drag meningkat, dogleg severity tinggi, dan kausan peralatan menjadi lebih signifikan ketika BUR terlalu agresif. Selain itu, nilai BUR yang terlalu besar dapat menyulitkan running casing, logging tools, dan compression string sehingga menurunkan efisiensi penyelesaian sumur. Terdapat beberapa metode perhitungan geometri, yaitu yang pertama adalah radius kurvatur, yang mana berarti metode klasik yang mengasumsikan lintasan sumur sebagai busur lingkaran halus radius berbanding berbalik dengan BUR. Rumusnya adalah R sama dengan 5729,58 per BUR, di mana BUR dalam satuan derajat per feet. Yang kedua yaitu di sini ada panjang build up, yaitu yang dilambangkan dengan LB. Rumusnya adalah delta theta per BUR kali 100. Yang ketiga yaitu minimum curvature method, yaitu di standar industri modern menggunakan dogleg severity atau DLS dan rasio faktor untuk menghitung posisi 3D paling akurat, meminimalkan kesalahan estimasi TVD dan koordinat, yang mana TVD itu adalah berarti true vertical depth, dan yang keempat yaitu horizontal departure, yaitu jarak horizontal yang ditempuh selama fase build up, dihitung berdasarkan radius dan perubahan sudut inklinasi. Sudut inklinasi itu yang tadi yang kemiringan itu dirumuskan dengan departure sama dengan R, yang mana R itu sama dengan radius kurvatur yang tadi yang pertama kali dicari dikali cos theta 1 dikurang cos theta 2. Terus setelah itu ada dogleg severity atau DLS, merupakan parameter fundamental dalam directional drilling yang berfungsi untuk mengukur tingkat kelengkungan lintasan sumur. DLS menunjukkan seberapa besar perubahan arah yang terjadi dalam interval kedalaman tertentu, baik yang berasal dari perubahan inklinasi maupun perubahan azimut. Perbedaan inklinasi dan azimut di sini yaitu inklinasi merupakan sudut kemiringan sumur, sedangkan azimut itu arah horizontal sumur. Biasanya, satuan yang digunakan dalam industri adalah derajat per 30 meter atau derajat per 100 kaki yang konsisten dengan satuan build up rate. Tadi, penggunaan satuan standar ini memudahkan perencanaan lintasan dan directional drilling untuk memahami tingkat kelengkungan dan membandingkannya dengan batas kemampuan peralatan yang digunakan di lapangan. Di sini terdapat resiko DLS tinggi. Yang pertama yaitu stuck pipe, meningkatkan risiko pipa terjepit secara mekanis atau key seating atau diferensial. Yang kedua yaitu casing wear, gesekan tool joint pada casing di area lengkungan tajam dapat mengikis dinding casing. Yang ketiga yaitu kerusakan alat, premature failure pada motor dan RSS karena beban bending berlebih. Dan yang terakhir yaitu kesulitan running tools, yaitu hambatan saat menurunkan casing atau peralatan logging compression yang kaku. Tantangan dalam sumur horizontal di mana compression string harus dipaksa melalui lintasan dengan kelengkungan beragam.
Jadi kita harus memastikan integritas sumur dalam jangka panjang. Pemahaman menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi DLS, dampaknya terhadap peralatan, serta metode pengendalian yang dapat diterapkan akan memberikan dasar kuat dalam mendesain lintasan sumur optimal dan aman. Nah, selanjutnya ada strategi lintasan dari build up dengan build and hold. Nah, metode build up ini merupakan metode dengan pembelokan kontinu yang dimulai dari kick off point atau KOP hingga langsung mencapai target tanpa adanya fase penahanan sudut. Nah, yang artinya sudut sumur terus bertambah secara bertahap sampai targetnya tercapai. Nah, pada metode ini kelebihannya yaitu sumurnya lintasannya lebih pendek sehingga waktu operasinya bisa lebih cepat terutama pada formasi yang dangkal. Nah, sedangkan kekurangan pada metode ini yaitu karena pembelokannya yang terjadi secara terus-menerus, jadi metode ini memiliki risiko DLS yang tinggi, kurang fleksibel untuk koreksi arah dan memberikan beban terus-menerus pada BHA. Nah, selanjutnya ada metode build and hold. Nah, metode ini berbeda dengan build up yang tadi karena metode build and hold ini merupakan kombinasi antara fase build up dan fase hold. Nah, di mana setelah sudut tertentu tercapai, sudut tersebut dipertahankan secara konstan. Nah, jadi sudutnya itu dinaikkan terlebih dahulu lalu dijaga sampai mencapai target. Nah, untuk keunggulan dari metode ini yaitu lintasannya lebih stabil, gaya terku dan dragnya itu lebih rendah dan aman untuk running casing dan serta lebih mudah dilakukan koreksi arah. Nah, kekurangan dari metode ini sendiri yaitu lintasan sumurnya menjadi lebih panjang dibandingkan metode build up. Ini ada analisis karakteristik dan operasional. Metode build up ini memiliki keunggulan dari efisiensi waktu karena lintasannya itu lebih pendek dan perubahan sudutnya dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya jeda. Nah, sehingga durasi pemboran bisa lebih cepat. Nah, namun pembelokan kontinu ini cenderung menghasilkan dogleg severity yang lebih tinggi. Nah, yang berdampak pada peningkatan torku, drag serta risiko kelelahan peralatan. Nah, selain itu metode ini kurang fleksibel untuk koreksi arah. Jika terjadi deviasi target, koreksi sulit dilakukan tanpa menambah lengkungan lintasan secara signifikan. Sehingga metode build up ini itu cocok untuk kondisi sederhana dan targetnya relatif dekat, tetapi memiliki keterbatasan dari sisi keselamatan mekanis. Nah, selanjutnya kedua metode build and hold. Pada metode build and hold, adanya fase tangen atau hold menghasilkan lintasan yang lebih stabil, beban pada pipa terdistribusi lebih merata sehingga risiko kerusakan dapat dikurangi. Kestabilan lintasan ini memudahkan proses running casing dan logging karena kelengkungannya tidak ekstrim dan lebih terkontrol. Metode ini juga memiliki fleksibilitas desain yang tinggi, terutama untuk target jarak jauh atau long range drilling karena posisi target dapat dikontrol dengan mengatur panjang bagian tangen. Oleh karena itu, build and hold ini lebih aman dan adaptif untuk desain lintasan yang kompleks. Nah, secara operasional, build up unggul dalam efisiensi waktu, tetapi berisiko lebih tinggi. Sedangkan build and hold itu menawarkan stabilitas keamanan peralatan dan fleksibilitas desain meskipun dengan lintasan yang lebih panjang. Selanjutnya, parameter geologi. Parameter geologi terdapat TFD, True Vertical Depth, yaitu kedalaman vertikal tegak lurus, kunci untuk tekanan pori, dan geologi. Seterusnya MD, Measured Depth, yaitu panjang aktual lubang bor, dasar perhitungan volume semen dan posisi alat. Seterusnya ada Horizontal Departure, yaitu jarak horizontal dari rig ke target, menentukan jangkauan. Seterusnya ada Kick Off Point atau KOP, yaitu titik awal defleksi. KOP sendiri yaitu terlalu dangkal berisiko washout, yaitu terlalu dalam sulit untuk mencapai target. Selanjutnya ada hasil perhitungan variasi bor. Pada kasus A, yaitu pada bor 30 derajat, parameter yang didapatkan berupa radius of curvature senilai 1909,86 feet. Seterusnya yaitu panjang build sepanjang 1000 feet. Terus MD akhir build yaitu 1500 feet. Habis itu horizontal depth sekitar 255,7 feet. Pada kasus B, yaitu bor 5 derajat, radius of curvature yang didapatkan senilai 1145,92 feet. Panjang build up-nya 600 feet, MD akhir build up 1100 feet, horizontal depth sekitar 255,7 feet. Habis itu kasus C, horizontal deparatur pada kasus B didapatkan sekitar 153,5 feet. Pada kasus C yaitu bor 7 derajat, radius of curvature-nya didapatkan senilai 818,51 feet. Panjang build up-nya didapatkan sekitar 428,6 feet. MD akhir build up-nya didapatkan senilai 928,6 feet. Horizontal depth-nya didapatkan senilai 109,7 feet. Oke, selanjutnya perbandingan radius kelengkungan. Semakin kecil bor, semakin besar radius kelengkungan. Lintasan lebih landai. Grafik menunjukkan hubungan antara terbalik antara bor dan radius besar aman, sedangkan radius kecil agresif. Selanjutnya ada analisis trade-off dan efektivitas. Kasus A, bor 3 saat aman, menghasilkan lintasan paling halus dan risiko fatigue pipa minimal. Namun tidak efisien karena membutuhkan panjang lintasan yang besar untuk mencapai sudut target meningkatkan biaya rig. Kasus kedua yaitu kasus C dengan bor 7 agresif atau beresiko. Radius sangat kecil, efisiensi secara jarak tetapi resiko dogleg severity sangat tinggi. Potensi kerusakan alat sangat sulit. Selanjutnya ada kasus ketiga yaitu kasus B dengan bor 5 yang optimal. Pilihan terbaik menawarkan keseimbangan ideal, lintasan cukup efisien dan memerlukan jarak build up berlebihan namun tetap juga jarak lengkungan dalam batas toleransi. Selanjutnya ada kesimpulan. Penerapan geometri perhitungan KOP, TVD dan radius adalah fondasi kontrol lintasan yang presisi. Keunggulan build and hold lebih unggul dibanding build up murni karena stabilitas, keamanan operasional dan fleksibilitas koreksi. 100 feet direkomendasikan sebagai solusi paling seimbang antara
efisiensi biaya dan integritas mekanis sumur.